Selamat pagi buat kita semua. Apa kabar kalian anak-anak kami semua dimanapun berada? Kami berharap kita dalam keadaan sehat-sehat sampai saat ini ya. Itu harapan kita bersama. Baiklah anak-anak kami semua dimanapun kita berada, kita tetap berusaha harus mengikuti ibadah sebagaimana biasanya yang kita lakukan setiap minggunya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan berikan kesempatan, waktu dan hari yang baik buat kita. Baiklah anak-anak kami semua, mari kita siapkan hati kita untuk memasuki hadiratnya Tuhan, untuk mengikuti ibadah pada saat ini. Sebelumnya kita mari saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai kita berdoa. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tak terhitung banyaknya kebaikan-kebaikan yang sudah kami alami setiap harinya. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kau masih berikan hari yang baru, waktu, kesempatan, kesehatan. Kini kami datang menghampiri hadirat-Mu, ingin bersyukur, menyatakan rasa syukur kami kepada Tuhan. Izinkan kami terima kehadiran kami. Berkati ibadah kami ini semua Tuhan, sehingga ibadah kami membawa manfaat bagi kami, membawa kami semakin dekat, semakin membuat Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam perjalanan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Khususnya hamba-Mu sebentar lagi akan menuturkan kebenaran firman Tuhan, urapi beliau Tuhan, sehingga firman itu memberikan pemahaman yang baru, mengubah perilaku kami, membuat kami semakin mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami serahkan Tuhan Yesus untuk hamba-Mu, mari Engkau pakai semakin lebih dahsyat lagi. Berkatilah ibadah kami ini semua, orang tua kami dimanapun berada. Kami serahkan Tuhan pelihara dan jaga kami semua. Kami berharap kami tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kami serahkan rangkaian ibadah kami, awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan Yesuslah yang memberkati. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan muliakan Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Sampai saat ini kita masih bisa menghirup udara segar. Itu semua pekerjaan Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus sungguh baik. Kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Ayo semua tepuk tangannya, berdiri semua. Kita memuliakan Tuhan lebih sukacita karena kebaikan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, bahkan Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Kasih setia-Mu Tuhan selalu
dipersilahkan duduk kembali. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita siapkan hati kita untuk mengangkat pujian. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Katakan Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba Tuhan. Waktu dan tempat kami sediakan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Kau berikan kami kesehatan sampai hari ini, dan Kau berikan kami hari-hari waktu yang sungguh indah. Kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah kami memuji Tuhan hari ini. Segala syukur kami, pujian kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Sungguh besar kasih dan rahmat-Mu bagi kami semuanya. Saatnya kami akan buka hati. Tuhan kiranya hadir dalam hati kami masing-masing. Semua hati para siswa-siswi, kiranya Tuhan memberkati. Sehingga firman-Mu akan dapat kami terima dan kami pahami. Berkati pemberitaan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, Shalom buat semuanya, siswa-siswi kami. Salam sehat, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya percaya dan kami sungguh yakin semuanya hari ini dalam keadaan sehat, sehingga kita dapat
beribadah walaupun secara online semuanya itu Tuhan tahu, dan kalau kita responi dengan baik, Tuhan akan pasti memberkati dan kita bertumbuh secara rohani. Puji Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini dengan judul Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan, tidak memandang seperti apa latar belakangmu. Engkau berharga di mata Tuhan, tidak dinilai seperti apa wajahmu, tidak dinilai dari kegantenganmu, kecantikanmu, kulitmu, putih, hitam, coklat, kuning, ataupun warna apa. Engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak melihat dari keadaanmu mungkin kaya ataupun miskin, semuanya kita berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak menilai dari perkara-perkara ini. Latar belakang khotbah ini adalah ada begitu banyaknya para pemuda-pemudi remaja yang merusak hidupnya, masa depannya, karena dia tidak tahu, tidak sadar betapa berharganya dia. Dia melakukan hal-hal yang buruk, supaya membuktikan dunia hari ini, pemuda-pemudi remaja, bahkan anak-anak sekalipun diserang oleh pembunuh-pembunuh massal seperti narkotika, pergaulan bebas, dan cara hidup yang tidak baik. Padahal pemuda-pemudi remaja adalah generasi yang akan memberkati bangsa, negara, dan masa depan buat bangsa kita ini. Engkau berharga di mata Tuhan. Dari sekarang engkau harus sadar akan hal itu. Jangan nilai dirimu, jangan ukur dirimu dengan apa kata orang. Mungkin engkau sering mendengarkan kalimat-kalimat yang melemahkan. Engkau jelek, kau tidak ganteng, kau tidak ada apa-apanya, kau bodoh, kau malas, dan sebagainya. Anggap itu semua sebagai teguran, sebagai hal positif. Engkau akan mengubah hidupmu untuk menjadi berkat buat banyak orang, terutama buat keluarga. Engkau berharga di mata Tuhan, dan kau harus sadar akan hal itu. Selalu ingat, ketika engkau merasa terpuruk, ketika engkau merasa seperti tidak berarti hidupmu, sepertinya engkau tidak berguna, tidak ada apa-apanya, itu hanya bisikan-bisikan iblis yang mencoba melemahkan semangatmu. Engkau harus semangat, dan kita semua harus semangat. Masa depan sungguh ada di depan. Tuhan berjanji akan selalu menyertai dan memberkati semua orang sama di pandangan Tuhan. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang 43 di ayat yang ke-4a. Yang ada Alkitab bisa dibuka Alkitabnya, yang Alkitabnya di handphone bisa diklik Alkitabnya. Untuk hari ini kita sedang beribadah dalam Yesaya 43 ayat yang ke-4a. Saya akan baca, bisa juga siswa-siswi kami dan semua yang ada dalam ibadah ini membacanya. Baca dan renungkan, karena diberkati dan berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Demikianlah firman Tuhan Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kalimat firman Tuhan kepada semua anak didik kami dan semua yang ada di dalam ibadah kita hari ini. Firman jelas berkata, Tuhan Allah berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ingat, engkau berharga di mataku
Kita harus benar-benar merenungkan firman ini. Jangan engkau merasa tidak berharga hidupmu kalau orang lain tidak menghargai engkau, ataupun keluargamu, bahkan orang tuamu sendiri pernah mungkin merendahkan engkau. Engkau merasa asing, engkau merasa sepertinya tidak ada gunanya oleh kata-kata negatif yang pernah kau dengar. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Berharga, bernilai. Nilainya bukan seperti nilai uang. Kalimat berharga ini adalah kalimat yang sungguh baik. Ketika engkau punya barang, mungkin engkau tahu apa barang yang paling berharga bagimu. Handphone mungkin. Tapi handphone itu berharga ketika engkau gunakan sesuai dengan keperluanmu. Hal yang lain, apapun yang berharga, dan engkau akan menjaganya, engkau akan merawatnya dengan baik. Tidak membiarkan begitu saja karena berharga bagimu. Ketika mungkin casing handphonemu sudah rusak, kau ingin menggantinya supaya lebih cantik dan tampil cantik. Ketika mungkin layarnya pecah retak, kau ingin menggantinya supaya bagus. Dan yang lainnya, harta apapun yang berharga bagimu. Demikian Tuhan dalam hidup kita. Kita mungkin pernah lemah, engkau pernah berdosa, engkau pernah merasa hidupmu tidak ada gunanya. Tapi Tuhan ingin membuat engkau indah, ingin membuat engkau berarti. Karena apapun katanya, engkau berharga di mata Tuhan. Sadari akan hal itu dan tanam. Ini yang pertama, hal penting lewat khotbah firman Tuhan hari ini. Engkau sadar, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau sadar dan selalu ingat dalam hatimu, dalam pikiranmu, aku berharga di mata Tuhan. Ada banyak orang yang mengasihi engkau, tapi mungkin suatu saat mereka pernah mengecewakan engkau. Tapi Tuhan akan selalu mengasihi engkau dan menyambut hidupmu. Sekali lagi saya bilang bahwa Tuhan tidak menilai seperti apa masa lalu, kekuranganmu, dosamu, tapi yang Tuhan ingat adalah bagaimana engkau hari ini sadar engkau berharga di mata Tuhan. Ada banyak orang yang mengasihi engkau, orang tuamu, ayah dan ibumu begitu sayang padamu, mengasihi engkau, abangmu, adikmu mengasihi engkau, keluargamu mengasihi engkau, tapi engkau sendiri pun harus mengasihi dirimu. Sehingga mereka berjuang dengan segala cara. Orang tua kita bekerja keras untuk mencukupkan segala kebutuhan kita supaya kita dapat mengikuti pendidikan dengan baik. Mereka sedang mempersiapkan masa depan kita. Mereka serius, mereka sungguh-sungguh, mereka siang malam berusaha mengorbankan pikiran, tenaga, segala cara bagaimana supaya engkau dapat sekolah, mengikuti pendidikan ke jenjang yang sangat tinggi supaya masa depanmu cerah dan hari-harimu untuk hari depanmu indah. Karena mereka mengasihi engkau, karena engkau berharga bagi orang tua. Sadari akan hal ini. Kalau kau sadar engkau berharga bagi mereka, maka ingat nasihat, teguran, arahan dari setiap orang tua kita. Bagaimana cara hidup orang yang berharga bagi Tuhan? Ini yang kedua yang mau saya sampaikan dari firman hari ini. Bagaimana cara hidup orang yang berharga bagi Tuhan? Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan membuang dirimu kepada perkara-perkara yang jahat. Tuhan menantikan kedatangan kita kepada Tuhan. Dia menerima kita dengan begitu luar biasa. Mulai dari anak-anak, pemuda, remaja, orang tua yang lanjut usia, semuanya Tuhan sambut dengan kasih Tuhan yang begitu indah. Dia mengasihi kita dengan luar biasa. Hiduplah di dalam firman Allah. Tinggalkanlah cara hidup yang lama, yang jahat.
Anak remaja sangat gampang hari-hari ini terpengaruh dengan perkara-perkara pun, terseret di dalam godaan-godaan iblis yang bisa merusak hati, pikiran, dan masa depan, sehingga tidak fokus lagi sekolah, tidak fokus lagi akan masa depan. Maksimalkan hidupmu hari ini untuk mencapai masa depanmu yang maksimal. Tingkatkan daya juangmu. Di sekolah sebentar lagi akan ada UAS, ujian akhir semester. Kenaikan kelas bagi kelas 9 sudah selesai perjuangan mereka. Kelas 7 dan 8, Bapak mau bilang, berusaha lebih sungguh-sungguh. Jangan anggap sepele semua pembelajaran itu hanya sebagai rutinitas. Itu adalah tanggung jawabmu mempersiapkan hidupmu dan masa depanmu, untuk memaksimalkan masa depanmu yang begitu indah. Tuhan kehendaki engkau masuk menjadi siswa-siswi untuk belajar. Tuhan sedang mempersiapkan engkau menjadi orang yang punya kepintaran, berakal budi, bijaksana. Di sekolah bukan hanya belajar kompetensi intelektual, tapi belajar bertanggung jawab, belajar menghargai dan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jangan katakan tidak mampu, tidak pintar. Ketika kau beri hati, ketika kau sungguh-sungguh, tidak ada yang tak bisa. Bisa karena biasa, dibiasakan terus berusaha memberikan yang terbaik. Bapak heran, kenapa siswa yang lain bisa baik, bisa bagus mengikuti pembelajaran, tapi ada siswa yang lain yang tidak bisa? Itu perbedaan yang sangat fatal. Tidak menghargai masa depan yang sudah Tuhan sediakan di dalam hidupnya. Lakukanlah yang terbaik dari hari ini, lakukanlah secara maksimal. Tinggalkan semua menunda-nunda waktu yang disebut dengan kemalasan. Tinggalkan semua hal-hal yang membuat engkau tidak fokus, tapi fokuslah dalam sekolah ini, karena engkau sedang mempersiapkan masa depanmu bersama dengan Tuhan, mempersiapkan masa depan yang indah dan luar biasa bersama dengan Tuhan. Ada banyak orang yang tidak bisa sekolah hari ini. Mereka tidak terdaftar lagi dalam dapodik sekolah. Karena apa? Karena keadaan mereka yang sungguh susah. Tapi engkau Tuhan kasih kesempatan untuk kau sekolah, maksimalkan dengan baik supaya masa depanmu indah di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir adalah firman Tuhan. Hari ini engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan memberikan kepadamu masa depan. Tuhan memberikan kepadamu kekuatan baru. Tuhan berikan kepadamu semangat baru dan harapan yang baru di dalam Tuhan. Iman dan ilmu itu harus kau lengkapi dalam hidup. Itu yang harus diwariskan kepadamu, iman dan ilmu. Dengan beriman menjadi anak remaja yang rohani, anak remaja yang mengenal Tuhannya, anak remaja yang mengerti, memahami firman Tuhan, mengenal firman Tuhan, beriman, melakukan dan bertindak sesuai dengan imannya dan kepercayaan kepada Tuhan. Ilmu, hikmat itu diperlukan di dalam hidup. Iman yang kuat, iman yang kokoh, membuat karakter dan cara hidupmu melakukan yang terbaik. Daniel, Mesak, Sadrak, dan Abednego adalah keempat orang anak muda sejak remaja. Mereka hidup di dalam Tuhan. Contoh orang-orang yang beriman dan berilmu. Iman mereka membuat mereka tetap teguh.
hidup di dalam firman Tuhan, menjadi anak remaja yang rohani, anak remaja yang beribadah, anak remaja yang takut akan Tuhan. Selain itu mereka menjadi anak remaja yang berilmu. Ilmu artinya berilmu pengetahuan, berpendidikan, bijaksana. Mereka pintar lebih dari orang-orang di sekitar mereka, karena Tuhan memberikan mereka kebijaksanaan. Itu menjadi nilai, itu menjadi suatu harga yang membuat hidupmu begitu semakin indah dan berharga. Engkau berharga di mata Tuhan tergantung bagaimana engkau beriman, berkarakter hidup. Orang menilai kita dengan cara hidup kita. Cara kita berpakaian, atau caramu berpakaian, caramu berbicara, caramu melangkah dan bertindak, dan caramu merespon, engkau dapat dinilai dan dihargai kira-kira seperti itu. Ubah hari ini cara hidup kita lebih baik lagi. Cara kita berpakaian, cara kita berbicara, dan cara kita berjalan, cara kita bertindak, supaya apa? Bisa dilihat betapa berharganya kita dalam hidup kita. Engkau berharga di mata Tuhan, engkau berharga bagi orang tuamu, engkau berharga bagi bangsa ini. Engkaulah generasi pengubah bangsa ini. Persiapkan dirimu, persiapkan hidupmu. Ada banyak perkara-perkara besar yang Tuhan lakukan di dalam hidupmu kalau engkau hidup beriman dan berilmu kepada Tuhan. Jangan takut, jangan kecewa dengan hal-hal apapun yang mungkin sulit engkau lakukan. Tingkatkan daya juangmu, meraih masa depan, jangan pernah menyerah. Maju terus, lakukan yang terbaik. Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan bersama-sama denganmu dan sanggup menopang sampai meraih yang terbaik lagi. Dan karena itu, sadarilah betapa berharganya engkau bagi Tuhan, bagi orang tuamu, dan bagi banyak orang, dan bagi bangsa ini. Yang kedua, lakukanlah firman Tuhan, hiduplah dengan baik, hiduplah bertobat, hiduplah sesuai dengan firman Allah. Yang ketiga, beriman dan berilmu. Tingkatkan imanmu, tingkatkan ilmumu, maka engkau akan menjadi orang yang memiliki spirit excellent, kerohanian yang luar biasa, dan juga intelektual yang excellent, yang terbaik. Pasti engkau akan melihat masa depanmu indah diberkati oleh Tuhan. Zaman corona ini, apapun yang terjadi, tantangan-tantangan dunia hadapi, tapi anak-anak Tuhan, siswa-siswi kami, dekatlah kepada Tuhan, lakukan yang terbaik dari rumah, dimanapun, jaga hidupmu, belajarlah untuk dengar-dengaran kepada firman, kepada orang tua dan kepada guru, lakukan yang terbaik, tugas tanggung jawabmu di dalam proses pendidikan. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, menyadari betapa Tuhan mengasihi setiap kami dan anak-anak-Mu hari ini. Betapa berharganya mereka bagi-Mu ya Tuhan. Bahkan yang terbaik Engkau akan berikan selalu bagi kami anak-anak. Mengorbankan diri, nyawamu, menebus kami oleh karena segala dosa kekurangan. Biarlah semua siswa-siswi kami ini Tuhan boleh menerima firman-Mu, mereka tanamkan dalam hati mereka, menjadi remah, menjadi cara hidup, menjadi perenungan yang membawa mereka kepada Tuhan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman. Kami tahu, kami sadar firman-Mu lah kekuatan, firman-Mu lah pegangan bagi kami dan bagi semua anak. Yang bersyukur, berkati mereka Tuhan, berkati orang tua mereka atau wali di mana mereka tinggal, sertai lindungi mereka Tuhan. Jauhkanlah dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala sakit penyakit dan virus. Lindungi, tumpahkan tangan-Mu, tutup bungkus dengan kemuliaan-Mu Tuhan, supaya kami aman dalam perlindungan daripada Tuhan. Bersyukur hari ini kami sehat, kami hidup, kami diberkati berkecukupan. Tuhan menganugerahkan kepada kami kenyamanan hidup dan berkat-berkat-Mu yang berlimpah. Kiranya berkat-Mu semakin melimpah bagi kami, buat siswa-siswi kami, dan bagi orang tua mereka,
semakin dijaga dilindungi oleh Tuhan, berhasil dalam usaha pekerjaan mereka, supaya mereka boleh melihara anak-anak mereka. Ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati sekolah kami, SMP Metodis Pematang Siantar, Engkau berkati semua para guru, tenaga pendidik, semua staf, pegawai, yayasan, kepala sekolah, dan semua yang ambil bagian tenaga di dalam pendidikan ini. Tuhan memberkati dengan hikmat kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga semua proses belajar dan mengajar yang terbaik semakin Tuhan nyatakan bagi sekolah kami dan anak-anak didik kami, mereka boleh kami bawa kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, dan bersyukur hari ini buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Selesailah sudah ibadah kami hari ini, dan kiranya Tuhan memberkati kami setiap waktu dan setiap saat. Berkat kasih anugerah-Mu yang sungguh besar dan luar biasa. Ya, sebelum kita menutup ibadah kita pada saat ini, kita masih angkat pujian. Ayo semua sama-sama bangkit berdiri. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Tuhan Yesus rela mati di salib. Bukan hanya berakhir di salib, Dia bangkit, bahkan Dia naik ke surga. Minggu yang lalu kita libur, tanggal 13 Mei itu bagi umat Kristen memperingati kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk siapa itu? Untuk kita semua. Kenapa Yesus melakukan hal itu? Karena kita berharga di mata Dia. Jadi suatu sukacita besar. Mari kita muliakan Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. menundukkan kepala untuk bersama-sama berdoa. Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat. Berkat kasih anugerah dari Allah Bapa di surga, dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam penyertaan pimpinan Roh Kudus yang memberkati kita saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Amin. Shalom. Tuhan Yesus